Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Saliharyani dalam materi program linear. Yang pertama akan kita bahas mengenai nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Lalu yang kedua, aplikasinya terhadap program linear. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Contoh pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 50x tambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. X ditambah 2y lebih kecil sama dengan 10, 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0, dimana x, y nya adalah elemen bilangan real. Penyelesaiannya, video sebelumnya sudah ditunjukkan bagaimana cara mencari grafik, yaitu dibuat dulu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ya. Kita buat dulu. Kemarin dibuat tabel ya. Ini x, ini y. Gitu ya. Yang pertama ini x ditambah 2y sama dengan 10. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti ini 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10 ini 2-nya pindah ruas, 10 bagi 2 sama dengan 5. Oh, berarti y-nya 5. Sekarang ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0, x plus 2y sama dengan 10, x plus 2 dikali 0 sama dengan 10, berarti sisanya x ditambah 0 sama dengan 10, x sama dengan 10. Berarti kita punya x-nya 10. Nah, berarti titik x, y-nya di sini ada 0,5, di sini ada 10,0. Oke, itu untuk sistem pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang kedua, kita buat tabel juga ya. Nah, di sini 3x plus y lebih kecil sama dengan 15. Ketika x-nya 0, berarti di sini 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 15. Y sama dengan 15, berarti y-nya 15 ya. Lalu 3x tambah y sama dengan 15. Ketika y-nya 0, berarti 3x ditambah 0 sama dengan 15. 3x sama dengan 15, berarti x sama dengan 15 per 3 atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Berarti x-nya 5. Nah, berarti kita punya titiknya 0,15 dengan 5,0. Nah, ini grafiknya. Tadi yang pertama 0,5, berarti 0,5 itu di sini kan? Terus 10,0 di sini. Lalu tarik garis. Ya, ini garis, berarti ini garis x plus 2y sama dengan 10. Nah, yang ini 0,15 itu di sini dengan 5,0 di sini ya. Tarik sebuah garis. Ini adalah garis 3x plus y sama dengan 15. Oke. Nah, lanjut. Oke, ini tadi gambar grafiknya. Sekarang kita cari arsiranya ada di mana. Ya, arsiranya ini kan tandanya lebih kecil sama dengan. Ini A-nya juga positif ya. A itu adalah koefisien X yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. A itu jika dia lebih besar dari 0 atau dia positif, maka jika tanda lebih kecil sama dengan atau lebih kecil ya, dia arahnya ke kiri garis.
Ini tadi garis yang pertama, ini garis X plus 2Y. Ini garisnya di sini. Ini sepanjang garis ini punya X plus 2Y sama dengan 10. Lebih kecil, kalau lebih kecil berarti arah arsirannya ke sini. Di kiri garis atau mendekati 0 ya. Lalu yang kedua 3X plus Y lebih kecil juga sama dengan 15. Ini garis yang ini. Nah, ini punya 3X plus Y sama dengan 15. Ini juga tandanya lebih kecil sama dengan. Berarti artinya dia juga ke kiri garis. Nah, di situ terlihat arsiran yang tertumpuk, yang ditumpuk jadi 2 itu yang ini ya, arsirannya ya. Daerah penyelesaiannya ini, berarti ini sebagai daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus tahu titik-titik pojoknya dulu. Ini kan titik pojoknya ini, titik-titik sekitar daerah arsiran ini dan ini, tapi kan kita belum tahu ini titik B ya, titik B ini berapa, koma berapa kan tidak tahu. Nah, gimana cara nyarinya? Cara nyarinya menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalian sudah pernah belajar di kelas 10. Menentukan nilai B itu merupakan titik potong antara garis A dan garis C ya. Titik A, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Itu kan ada titik potongnya nih. Nah, untuk menentukan titik potong atau menentukan nilai B ini atau titik potong, gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama persamanya ini X plus 2Y sama dengan 10. Yang kedua 3X plus Y sama dengan 15. Kita eliminasi dulu. Eliminasi itu artinya menghilangkan salah satunya. Kamu boleh ngehilangin yang X atau boleh hilangkan yang Y ya. Mau hilangkan yang mana silahkan. Misalkan saya menghilangkan yang Y. Kalau menghilangkan yang Y berarti Y ini harus sama variabelnya. Di sini koefisiennya 2Y, di sini koefisiennya 2, di sini kan koefisiennya 1. Nah, koefisiennya harus sama. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nah, semuanya juga harus dikalikan. X dikalikan 1 jadi X tetap, ditambah 2Y dikali 1, 2Y, 10 dikali 1 tetap 10. Nah, sekarang 3X dikali 2 jadinya 6X, tambah Y dikali 2, 2Y sama dengan 15 kali 2, 30. Nah, ini koefisien Y-nya sudah sama ya. 2, artinya ini bisa dihilangkan kalau sudah sama. 2Y dikurangi 2Y. Nah, kita mulai dulu. X dikurang 6X jadinya min 5X. 2Y dikurang 2Y habis, tidak ada ya, ini 0, sama dengan 10 dikurangi 30 min 20, berarti X sama dengan min 20 dibagi min 5. Min 5 nya pindah ruas ke sini. X sama dengan 20 bagi 5, betul 4. Negatif bagi negatif positif ya, jadi 4 hasilnya untuk yang X. Sekarang ketika kita sudah memiliki nilai X, maka tentukan Y-nya. Menentukan Y itu pakai substitusi. Kita ambil salah satu persamaan. Kamu boleh ambil yang atas atau yang bawah. Ibu ambil yang atas. X plus 2Y sama dengan 10. X-nya tadi sudah kita cari. X-nya itu 4 tambah 2Y sama dengan 10. 4-nya pindah ruas, berarti 2Y-nya turun, 10, 4-nya pindah ruas jadi min 4, 2Y sama dengan
6, Y sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka kita punya titiknya X, Y berarti di sini 4,3. Oh, berarti titik B ini adalah 4,3. Titik B ini adalah 4,3. Nah, jadi kalau mau menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus tahu titik potong ini berapa. Ya. Oke. Next, ini uji titik-titik pojoknya seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Ya, ini titik-titiknya. Jadi maksudnya titik pojok tuh apa sih, Bu? Oke, kita lihat di sini grafiknya. Ini kan tadi arsirannya atau daerah penyelesaiannya di sini ya. Nah, kita tentukan titik pojok itu artinya titik-titik sekitar daerah arsiran. Ini daerah penyelesaiannya di sini. Berarti yang ada titik 0,0, 0,5, lalu 4,3, lalu 5,0. Nah, titik ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk yang pertama, ini Bu, 50X plus 40Y dapat dari mana? Dari soalnya. Cek lagi soalnya. Soalnya itu kan fungsi objektifnya atau fx, y-nya itu 50X tambah 40Y. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan tersebut. 0,0 berarti X-nya 0. 50 kali 0 ya 0. 40 kali 0, 0. Berarti hasilnya juga 0. Nah, sekarang untuk 0,5. Di sini berarti X-nya 0. 50 kali 0, 0. 40 dikali 5. 40 kali 5, 200. Maka hasilnya 50X tambah 40Y berarti 0 tambah 200, hasilnya 200. Nah, yang ini X-nya 4, berarti 50 kali 4, 200. 40Y berarti kan di sini Y-nya 3, 40 dikali 3. 40 kali 3, 120. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya 320. Nah, sekarang yang C, 50X berarti 50 kali 5. 50 kali 5 itu 250. 40Y berarti 40 kali 0, 0. Berarti jika dijumlahkan hasilnya 250. Sekarang tentukan nilai maksimumnya. Di sini nilai maksimumnya berarti yang paling tinggi. Maksimum itu paling tinggi. Yang mana? 0, 200, 320 atau 250. Yang ini ya, ini maksimumnya. Berarti di sini 320. Lalu minimumnya, mana yang paling kecil? Yang paling kecil atau paling rendah? Yang ini ya. Ini minimumnya. Berarti 0. Oke. Lanjut nomor 2, tentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian di samping dan dengan fungsi objektifnya fx, y sama dengan 8x ditambah 7y. Kita lihat kalau di sini sudah ada gambarnya, sudah ada grafiknya. Nah, tinggal diubah ke sistem pertidaksamaannya. Jadi kita cari dulu sistem pertidaksamaannya. Nah, kita lihat di sini untuk garis yang pertama 4 dengan 8. Kita tentukan dulu titik-titiknya nih. Di sini 4. Yang ini ya, Ibu ambil yang ini dulu, 4 dan 8. Nah, kemarin kita sudah video sebelumnya sudah Ibu beritahu cara mengubah grafik menjadi sistem pertidaksamaan. Di sini kan 4-nya di garis Y, maka dikali X ya. Jadinya 4X ditambah 8-nya dikali dengan Y, 8Y. Sama dengan 4 kali 8. 32, betul. Lanjut, yang ini sekarang titik yang ini dengan ini. Garis yang ini ya. Berarti kita punya persamaannya 9x ditambah 3y sama dengan 9 kali 3, 27.
Kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Nah, yang ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4. Berarti 4x dibagi 4. 1x ya. Tambah 8y bagi 4. 2y. Nah, lanjut sama dengan 32 bagi 4. 8 ya. Ini juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. 9x bagi 3. Jadi 3x tambah 3y bagi 3. Y sama dengan 27 bagi 3. 9. Nah, sistem pertidaksamaan yang kita gunakan ini dengan ini ya. Nah, kalau sudah begini, kita tidak perlu menentukan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 lagi, karena ini grafiknya sudah ada. Kita tinggal menentukan eliminasinya saja, karena kita mau nyari titik B ini ya. Nah, menentukan titik B atau titik potong ya, titik potong dengan eliminasi. Nah, eliminasi yang pertama, sistem pertidaksamaannya kan kita punya x plus 2y sama dengan 8. Yang ini ya, yang pertama. Ini yang kedua. Dengan 3x plus y sama dengan 9. Nah, mau menghilangkan yang mana? Kita misalkan hilangkan yang x, berarti x-nya harus sama koefisiennya. Di sini koefisiennya 1, di sini 3. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1 ya. X dikali 3 jadi 3x. Ditambah 2y kali 3 jadi 6y sama dengan 8 dikali 3 24. Lalu 3x kali 1 3x tambah y kali 1 y sama dengan 9 kali 1 9. Kurangi, karena 3x dengan 3x habis, jadi sisa 6y dikurang y. 6 dikurangi 1 5y. 24 dikurangi 9 berapa? Betul, 15. Y sama dengan 15 per 5. 3, berarti y-nya 3. Ketika y-nya sudah dapat, berarti kita tinggal substitusi. Pilih salah satunya. Ibu pilih yang atas. Nah, di mana x-nya belum diketahui ya. Y-nya sudah diketahui tadi, 3. Sama dengan 8. X ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 8. 6-nya pindah ruas. Berarti X sama dengan 8 turunin, 6 pindah ruas jadi min 6. X sama dengan 2. Berarti kita punya titiknya X, Y-nya, titik B-nya X, Y. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, berarti titik di sini 2,3. Nah, lanjut kita ke uji titik pojok. Ini tadi sudah grafiknya sudah diketahui ya. Ini daerah penyelesaiannya, daerah arsirannya. Nah, titik-titik sekitar daerah arsiran itu ini. Ya kan? Ini, dan ini. Nah, ini titik-titik sekitar daerah arsiran. Ya, sekitar daerah arsiran. Maka kita punya 0,9. Ini kan titik 0,9. Tadi B-nya sudah diketahui ya, dari eliminasi dan substitusi, yaitu 2,3. Lalu yang ini 8,0. Nah, tadi fungsi objektifnya fx, y sama dengan 8x plus 7y. Ini dari soal ya. Kita masukkan, kita substitusi 0,9. Berarti x-nya 0. 8x berarti 8 kali 0, 0. 7y berarti kan y-nya 9. 7 kali 9. 63, betul. Lanjut, berarti 0 ditambah 63 itu hasilnya 63. Sekarang 2,3, 8x, 8 dikali 2, 16. 7y, 7 dikali 3, 21. Berarti 16 ditambah 21 hasilnya 37. Lanjut 8x, 8 dikali 8, 64.
7Y berarti 7 dikali 0, 0. Berarti 64 tambah 0, 64. Sekarang kita cek maksimumnya. Nilai maksimumnya 64. Ya, ini yang paling tinggi maksimum. Nilai minimumnya yang paling rendah ya, 37. Oke, lanjut kita ke contoh soal aplikasi program linear. Contohnya, suatu pabrik roti akan membuat dua jenis roti, yaitu roti jenis A dan B. Pembuatan roti jenis A memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan pembuatan roti jenis B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Banyak tepung yang tersedia adalah 4,5 kg dan mentega 1,2 kg. Jika harga satu roti jenis A dan adalah 30.000 dan satu jenis B adalah Rp50.000, penghasilan maksimum dari penjualan roti tersebut adalah. Oke, yang pertama, jika soalnya adalah soal cerita, ya ini soal cerita, maka kalian harus bisa menentukan model matematikanya. Model matematika. Kita umpamakan dulu, misalkan X-nya sama dengan banyak roti jenis A yang terjual. Y-nya banyak roti jenis B yang terjual. Nah, ini tabelnya. Ini jenis A itu tadi X, jenis B itu Y. Nah, ini untuk tepung dan menteganya. Kita buat tabel ya, jadi supaya lebih mudah dalam menentukan model matematika. Yang pertama jenis A, kita lihat di sini pembuatan roti jenis A memerlukan 200 gram tepung. Berarti di sini tertulis 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Nah, untuk jenis A ya 25 gram mentega. Jadi 200 gram tepung dan 25 gram mentega untuk jenis A. Sekarang jenis B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Jenis B berarti butuh 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Banyak tepung yang tersedia yaitu 4,5 kg. Nah, di sini kilogram, tadi kita bahasnya gram. Dari kilogram ke gram itu 1000 ya. Berarti tinggal dikalikan saja, 4,5 dikalikan 1000. 4,5 dikalikan 1000, jadi 4.500. 1,2 kg ke gram juga dikalikan 1000, jadi 1.200. Maka di sini jumlah tepung yang kita punya atau yang tersedia yaitu 4.500 gram. Jumlah menteganya yang tersedia adalah 1.200. Nah, dari tabel ini kita bisa menentukan model matematikanya. Pertama, ini kan X, berarti kita bisa tulis di situ kolom yang ini ya. Nah, bisa kita tulis 200X ditambah 100Y yang tersedia, berarti tidak boleh lebih dari 4.500. Berarti lebih kecil dari 4.500 karena yang tersedia hanya segini. Lanjut yang ini. Berarti kita punya 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1.200. Nah, ini yang namanya model matematika. Jadi kita harus bisa menentukan model matematikanya dulu. Ini ya. Nah, ini dia. Ini model matematikanya. Kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Ya, jadi yang ini sama-sama dibagi 100. Kalau ini dibagi 100, berarti tinggal 2X ditambah Y. 100 dibagi 100, Y lebih kecil sama dengan 4.500 dibagi 100, tinggal 45 ya. Nah, untuk yang ini juga kalau bisa disederhanakan, silakan sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25X bagi 25X tinggal X. 50Y dibagi 25
2Y lebih kecil sama dengan 1200 dibagi 25 yaitu 48. Oke, jadi nanti yang akan kita gunakan sistem pertidaksamaannya yang ini, yang sudah disederhanakan. Ini satu, ini yang kedua. Oke, ini model matematikanya sudah diketahui tadi ya, sudah ditentukan juga. Nah, kita ambil yang sederhananya, yang sudah disederhanakan 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 45. Lalu x plus 2y lebih kecil sama dengan 48. Ya, kita ambil dua persamaan ini yang tadi sudah ditentukan dari soal cerita. Nah, di situ jika harga satu roti jenis A adalah Rp30.000 dan satu jenis B adalah Rp50.000, penghasilan maksimum dari penjualan roti tersebut adalah. Nah, ini sebagai fungsi objektifnya. Maka bisa kita tulis fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 30.000x ditambah 50.000y. Oke. Sekarang kita mulai dari awal lagi. Kalau misalkan tadi sudah ada sistem pertidaksamaannya, kita buat dulu grafiknya. Cara menentukan untuk menggambar grafik kita perlu tabel ya, x dan y-nya untuk menentukan titik-titik. Di sini 2x plus y sama dengan 45. Dimana x-nya kita misalkan 0. Ketika x-nya 0 berarti 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 45. Berarti y-nya 45. Lalu ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0, 2x-nya tetap sama dengan 45. Maka 2x sama dengan 45. X sama dengan 45 per 2. Hasilnya 22,5. Oke, ini ketika y-nya 0. Berarti kita punya titiknya 0,45 dan 22,5,0. Ini untuk sistem pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua kita bikin tabel juga. X plus 2y lebih sama dengan 48. Ketika x-nya 0, maka sisanya 2y 48. 2y sama dengan 48. Y sama dengan 48 per 2 atau dibagi 2, hasilnya 24. Berarti Y-nya 24. Nah, sekarang ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya tetap 2 dikali 0 sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48. Nah, berarti kita punya X-nya 48. Berarti titiknya 0,24 dan 48,0. Sekarang kita buat grafiknya. Ini grafiknya. Tadi kita punya titik 0,45, berarti di sini 0,45 dan 22,5,0. Di sini 22,5,0. Kita tarik garis ya. Ini garisnya yang pertama. Nah, sekarang yang kedua 0,24 berarti 0,24 di sini. 48,0 di sini. Kita tarik garisnya. Sekarang kita tentukan arsirannya. Karena ini koefisiennya positif ya, koefisiennya 2, yang ini 1 positif artinya lebih besar dari 0. Untuk tandanya lebih besar, lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti ke kiri arahnya. Ke kiri, yang ini ke kiri. Yang ini juga ke kiri. Ke kirinya garis. Ya, maka daerah penyelesaiannya yang ini ya. Daerah penyelesaiannya yang ini. Jika sudah dibuat grafiknya, ya tadi sudah. Sekarang kita tentukan nilai yang ini, titik potongnya. Oke, menentukan
titik potong. Dengan apa kalau menentukan titik potong? Eliminasi dan substitusi. Pertama eliminasi dulu. Persamaan yang ada tadi 2x plus yang ini ya, 2x plus y sama dengan 45. Yang kedua, x plus 2y sama dengan 48. Kita mau menghilangkan, misalkan menghilangkan yang x, eliminasi yang x. Berarti koefisiennya harus sama. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Atas berarti 2x kali 1, 2x ditambah y kali 1y sama dengan 45 kali 1, 45. X kali 2 jadi 2x ditambah 2y kali 2, 4y sama dengan 48 kali 2, 96. Kita kurangi. 2x dikurang 2x habis, y dikurangi 4y, min 3y. 45 dikurangi 96, hasilnya min 51. Maka di sini y-nya sama dengan min 51 dibagi min 3. Y sama dengan berapa? Ayo hitung dulu. 51 dibagi 3. Oke, jadi hasilnya betul 17 ya untuk yang Y. Nah, sekarang substitusi. Untuk mencari X, kamu boleh pakai atas atau bawah, silakan. Boleh pakai yang bawah ya, kita pakai nih. X ditambah 2Y sama dengan 48. X-nya belum diketahui. 2Y 2 dikali Y-nya 17 ya. Sama dengan 48. X ditambah 2 kali 17, 34 sama dengan 48. X sama dengan 48-nya turun, 34-nya pindah ruas jadi min 34. X sama dengan betul 14. Maka di sini X, Y-nya 14,17. Ini titik X, Y-nya ya. Nah, berarti di sini titik potongnya kita punya 14,17 X, Y-nya. Oke, kita tadi sudah mencari nilai titik potongnya atau titik B ya. Ibu tulis di sini B 14,17, dimana fungsi objektifnya 30.000 X ditambah 50.000 Y. Ini nanti untuk menentukan penghasilan maksimumnya atau minimumnya ya. Nah, tadi ini udah diketahui daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya, maka titik yang akan kita gunakan titik-titik sekitar daerah arsiran. Nih, ada 0,0, ada 0,24, 14,17, ada 22,5,0. Sekarang kita hitung, substitusikan ke fungsi objektif. 30.000 X, 30.000 dikali 0, 0. 50.000 Y, 50.000 dikali 0, 0. Berarti hasilnya ketika dijumlah juga 0. 30.000 X, X-nya 0. Berarti 0. Y-nya 24, 50.000 Y, 50.000 dikali 24, 1.200.000. Berarti jika ditotal hasilnya 1.200.000 juga ya. 30.000 X, X-nya 14. Berarti 30.000 dikalikan 14 hasilnya ya betul 420.000. 50.000 Y, Y-nya 17, 50.000 dikali 17, hasilnya 850.000. 420.000 ditambah 850.000, hasilnya betul 1.270.000. Sekarang yang ini 30.000 X, 30.000 dikali 22,5, 675.000. 50.000 ya, 50.000 dikali 0, 0. Berarti hasilnya totalnya 675.000. Nah, penghasilan maksimum dari penjualan roti tersebut adalah yang paling tinggi, ini maksimumnya. Oke,
Jadi ketika ditanya maksimum, ya maksimum saja yang dijawab. Hasilnya 1.270.000. Silakan, ini ada latihan soal yang harus dikerjakan. Kalian kerjakan. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Ini seperti contoh yang pertama ya. Kalau misalkan belum paham, silakan disimak lagi untuk contoh yang pertama. Ini yang kedua, ketika gambarnya sudah diketahui, grafiknya sudah diketahui, kalian ubah dulu sistem pertidaksamaannya. Lalu yang nomor 3, ini soal cerita ya, seperti contoh yang aplikasi program linier. Ini soal cerita, nanti kalian ubah dulu model matematikanya seperti apa, gambarnya seperti apa, lalu tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kalau ini banyak kastengel yang dijual agar mendapatkan keuntungan sebesar, berarti yang paling tinggi keuntungan, berarti maksimumnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.